Selamat siang kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Ririn Febrianti Simanjuntak dengan NIM 210906002, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran Sir Syed Ahmad Khan, pembaharuan di India, dan relevansinya dengan ideologi Islam Puritan, moderat, dan sinkretisme dalam masyarakat. Nah, sejarah mencatat pada abad ke-19 awal yang bertepatan pada tahun 1857, banyak peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi pada umat Islam. Di antaranya adalah Inggris menguasai politik di India. Hal ini diperburuk lagi dengan runtuhnya salah satu negara kekhalifahan terbesar Islam, yakni Monggol di India. Dalam fase sejarah ini bisa dilihat bahwa ada 3 kerajaan masa kekhalifahan, yaitu kekhalifahan terbesar antara lain Kerajaan Monggol di India, 2 lainnya adalah Khalifah Safawiyah yang terletak di Iran, dan Khalifah Turki Utsmani di Asia Kecil dan Eropa. Nah, dampak nyata dari peristiwa tersebut adalah umat Islam yang terpaksa berada di naungan imperialisme Barat. Nah, akan tetapi, di saat umat Islam khususnya di India merasakan hal tersebut, yaitu kejemudan. Nah, sikap kejemudan tersebut yang ditandai dengan sikap untuk menolak segala bentuk yang baru, apalagi dari luar dan terlebih memilih berubah, dengan mementingkan hubungan vertikal dan mengabaikan hubungan yang horizontal. Nah, maka lahirlah seorang yang selanjutnya disebut sebuah perintis dunia Islam. Nah, khususnya di kawasan India, beliau tak lain lagi disebut dengan Sir Syed Ahmad Khan. Sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita, ada baiknya kita mengenal dulu siapa sih tokoh politik Islam tersebut. Nah, Syed Ahmad Khan adalah seorang pendidik dan pemimpin politik yang aktivitasnya banyak dicoraki oleh budaya Barat, khususnya budaya Inggris. Dalam kehidupan sehari-hari, Sir Ahmad Khan juga dikenal sebagai seorang ahli sufi. Beliau juga masih memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad. Secara umum, ada 2 respon yang dilakukan umat Islam terhadap tantangan dari Barat. Yang pertama itu disebut dengan golongan Jaludisme, yaitu mereka golongan yang anti dan menutup diri secara fanatik dari semua apa yang datang dari Barat. Nah, yang kedua itu disebut dengan golongan Herodisme, yaitu mereka yang membuka diri terhadap apa yang datang dari Barat, tetapi tetap menolak yang buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan mengambil. Baik, Ahmad Khan berpendapat bahwa Islam adalah agama akal. Beliau menolak segala hal agama yang bertentangan dengan fakta-fakta pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Khan melihat bahwa umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Khan berpendapat bahwa Islam adalah agama akal. Beliau menolak segala hal agama yang bertentangan dengan fakta-fakta pengetahuan yang sudah terbukti kebenarannya. Umat Islam India mundur karena mereka tidak mengikuti perkembangan zaman. Dasar peradaban baru adalah iptek Barat dan bangsa Eropa yang mengelola demikian rupa iptek yang memudahkan mewujudkan keinginan mereka, termasuk dalam menaklukkan umat Islam. Nah, penaklukan dapat dilakukan dengan mudah karena umat Islam tidak memiliki kelebihan di bidang yang dikuasai oleh Barat. Nah, iptek modern adalah hasil dari pemikiran manusia. Karena itu, dunia Barat mendapat penghargaan yang tinggi. Kalau umat Islam mau maju, harus mau menghargai akal pikiran mereka. Nah, Syed Ahmad Khan sangat menghargai akal pikiran rasional. Beliau percaya bahwa kekuatan dan kebebasan serta kemerdekaan manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatan akan diserahkan sepenuhnya kepada manusia itu sendiri. Mengenai bahwa umat Islam harus merakibatkan ke Barat dalam masalah sains modern. Beliau berpendapat bahwa hal ini tidak ada bedanya dengan umat Muslim pada abad ke-19 yang menerjemahkan karya Aristoteles dan Gelun. Kemudian, Syed Ahmad Khan menuangkan pemikirannya mengenai integrisme antara agama dan sains. Maka tak heran apabila Khan sendiri disebut sebagai salah satu tokoh pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan, khususnya pada hal penanaman sains modern pada umat Islam. Nah, sebenarnya model pembelajaran ini oligarki Khan mengambil dari model Universitas Cambridge yang menurut Osman Bakar bertujuan antara lain untuk liberalisme ide-ide mempromosikan ide-ide humanisme yang luas dalam pandangan ilmiah. Nah, persoalan utama yang membedakan kaum Puritan dengan kaum moderat ataupun kaum Islam sinkretis adalah teks-teks keagamaan yang ditunjukkan untuk mengatur banyak aspek kehidupan. Nah, kaum Puritan membesar-besarkan peran teks dan memperkecil peran aktif manusia dalam menafsirkan teks keagamaan serta mendasarkan diri di balik kepastian teks, baik dengan menggunakan teks-teks Al-Quran dan hadis yang digunakan sebagai perisai untuk menolak kritik atau guna melarikan diri dari tantangan yang menuntut digunakannya natar dan rasionalisme para Puritan. Nah, menafsirkan subjektivitas manusia dalam paradigma Puritan adalah tidak relevan terhadap realitas dan imperialisme
pemerintahan Tuhan yang sudah seutuhnya tertulis pada teks yang sudah ada. Nah, sedangkan kaum reformis atau moderat melihat faktor agama dalam konteks dan teks sebagai wacana ajaran agama yang bisa menyesuaikan dengan kemajuan dan peradaban modern. Dari beberapa faktor yang banyak ditinjau, Puritan maupun modern dan sinkretis memiliki perilaku yang begitu berbeda. Dalam tinjauan antropologi, kelompok-kelompok tersebut hanya sebuah ideologi dan ajaran agama Islam yang dikembangkan berdasarkan perilaku masyarakat. Baik, jadi kesimpulannya, terjadinya benturan-benturan ideologi perilaku masyarakat dalam menentukan budaya antara nilai-nilai kelompok dan sekte-sekte menunjukkan bahwa corak daripada sebuah pengaruh agama, Puritan maupun modern dan sinkretis memiliki perilaku yang begitu berbeda. Dalam tinjauan antropologi, kelompok-kelompok tersebut hanya sebuah ideologi dan ajaran agama Islam yang dikembangkan berdasarkan perilaku masyarakat. Baik, jadi kesimpulannya, terjadinya benturan-benturan ideologi perilaku masyarakat dalam menentukan budaya antara nilai-nilai kelompok dan sekte-sekte menunjukkan bahwa corak daripada sebuah pengaruh agama di dalam mensikapi keadaan sosial maupun keadaan modern, menjadikan banyak partisipasi dari masyarakat untuk menjelaskan faktor-faktor konteks konstruksional atau latar belakang situasi dan kondisi sosial politik yang menyebabkan tindakan radikal. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pemikiran Sir Ahmad Khan, pembaharuan Islam di India, dan relevansinya dengan ideologi Islam Puritan, moderat, dan sekularisme dalam masyarakat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Terima kasih.